Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu di madrasah, di madrasah kita tercinta ini. Nah, sebelum lebih jauh, apalagi kita masuk materi, kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang, maka biar anak-anak sayang sama ibu akan perkenalkan diri ibu dulu gitu ya. Nanti seiring waktu ibu juga akan belajar mengenali kalian satu-satu. Ya, yang pertama, perkenalkan nama Ibu Ika Damayanti. Teman-teman atau anak-anak biasa manggil ibu dengan sebutan Bu Ika. Nah, alamat rumah Bu Ika tinggalnya di Bantul, anak. Aslinya Bu Ika dari Budian, tetapi Bu Ika sekarang bertempat tinggal di Bantul, di Jalan Bantul, kilometer 7,5, maaf. Dusunnya di Ro, RT 58, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Kalau anak-anak pernah dengar Kasongan, nah Bu Ika itu ada di sebelah selatannya. Nanti kalau kalian main-main, besok kalau setelah pandemi selesai bisa mampir ke rumah Bu Ika ya. Nah, Bu Ika ini sudah bersuami, alhamdulillah sudah memiliki anak. Anaknya Bu Ika satu, laki-laki, usianya baru 6 tahun. Nah, apalagi ya? Mungkin cukup itu dulu perkenalan kita ya. Nah, nanti anak-anak bertemu Bu Ika di kelas apa, di mata pelajaran apa. Kita nanti akan ketemu di kelas informatika. Nah, dulu mungkin waktu SD sudah pernah mendapatkan TIK, nanti kita ketemu lagi di MTS. Kalian akan ada mata pelajaran yang namanya informatika, nggak jauh beda dengan TIK ya. Nah, sebelum lanjut, Bu Ika ucapkan selamat datang bagi kalian anak-anak kelas 7. Selamat menempuh jenjang yang baru. Selamat atas diterimanya di MTS 10 Sleman. Semoga kalian nyaman, semoga kalian betah menimba ilmu ya sampai 3 tahun mendatang. Semoga menjadi lebih solih, lebih solihah, dan jangan lupa, jangan menyerah walaupun masih dalam masa pandemi seperti sekarang. Anak-anak, kita harus tetap belajar ya. Nah, tidak secara nyata, tidak apa-apa, kita bisa saling berkomunikasi via virtual gitu. Nah, sebelum nanti Bu Ika masuk ke dalam materi, Bu Ika akan jelaskan dulu cakupan materinya apa saja yang kalian pelajari. Terus Bu Ika nanti ngambil nilainya dari mana saja, itu perlu kalian pelajari. Nah, nanti setelah ini tolong disimak ya, Bu Ika akan jelaskan. Nah, oke, sebentar. Nah, oke, di layar kalian sudah ada kontrak belajar informatika kelas 7, KI, KD, cakupan materi semester Gasal ini. Yang pertama ada operasi dasar komputer, ada program mengolah angka, dan mengenal algoritma dan pemrograman. Kemudian materi esensial di semester 1. Di situ sudah ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dulu ya, dari KD 3. Kalian nanti akan mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi dan aplikasi, mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus, cara menyimpannya, mengaksesnya. Kemudian dari aspek keterampilan, kalian akan mengamati saat sebuah piranti dihidupkan sampai siap pakai, misalnya HP, tablet. Yang jelas ini pasti kalian sudah lalui semua, ya kan? Kemudian mematikan komputer secara benar, ya. Menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar piranti,
membuat sebuah sheet ya, menggunakan pengolah angka nanti. Lanjutannya, untuk aspek pengetahuan, memahami program visual dari demo dan tutorial, mengenal cara kerja dan objek lingkungan pemrograman visual. Kemudian aspek, masih satu lagi, memahami makna, itu semester 2 ya, jadi Bu Ika ulang. Memahami program visual, mengenal cara kerja dan objek lingkungan pemrograman visual. Untuk aspek keterampilannya adalah meniru atau menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Nah, kemudian rancangan penilaian yang akan kita lalui untuk model pembelajarannya, kita menggunakan daring, medianya menggunakan Microsoft 365 yang sudah terinstal di gadget kalian masing-masing. Kemudian alat yang digunakan, gadget, laptop, OBS, Swipe, phone, dan sebagainya. Untuk sumber belajar, kita bisa mengambil dari internet, YouTube, buku informatika, atau e-book informatika. Untuk anak-anak kelas 7, mungkin perpustakaan tidak memberikan buku informatika pada kalian. Tapi jangan khawatir, karena di materi Bu Ika sudah Bu Ika tulis materinya, dan kalian sendiri bisa mencari buku informatika online atau e-book di internet. Jadi nggak usah khawatir, belajar TIK tanpa buku bagaimana? Bisa. Nah, untuk pertemuan kita akan ketemu 1 kali dalam seminggu atau menyesuaikan jadwal dari sekolah. Nah, penilaian, aspek penilaian yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan. Dari mana Bu Ika ambil nilai? Yang pertama, dari ulangan harian anak-anak. Kita akan 2 kali selama 1 semester menggunakan Microsoft Form. Nanti anak-anak tinggal ngisi saja, milih A, B, C, atau tinggal klik. Nanti anak-anak tinggal submit atau mengirimkan. Kemudian tugas terstruktur. Nanti setiap materi, Bu Ika akan berikan tugas, entah itu kuis, entah itu tugas dalam bentuk apapun gitu ya. Diharapkan segera diselesaikan dalam 1 kali pembelajaran daring itu. Kemudian nanti ada tugas mandiri ya anak, 1 kali dalam 1 semester. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester 1 kali. Penilaian akhir semester 1 kali. Nah, aspek yang kedua adalah sikap. Aspek sikap yang Bu Ika ambil adalah disiplin dan ketelitian. Dalam hal apa, Bu? Disiplin dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadi Bu Ika akan tetap absen ya, mengabsen anak-anak ya. Kemudian disiplin dalam menyelesaikan tugas, ketelitian dalam menyelesaikan tugas. Aspek yang ketiga adalah keterampilan. Misal, anak-anak harus mematikan komputer. Dari mana Bu Ika tahu anak-anak sudah bisa? Nah, anak-anak bisa nanti mengirimkan tugas ya, praktek itu melalui video atau vlog bisa. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan banyak cara, walaupun tidak secara tatap muka. Untuk KKM anak-anak, kriteria ketuntasan minimal sekolah kita mengambil 75. Anak-anak yang nilainya kurang dari 75 nanti harus masuk program remedial. Sedangkan yang lebih dari 75 maka akan masuk program pengayaan. Nah, Bu Ika harap anak-anak semua mengikuti segala bentuk pembelajaran informatika. Mengikuti daringnya, menyelesaikan tugasnya. Alat yang anak-anak butuhkan, HP, laptop, dan yang jelas adalah kuota internet. Nah, nanti Bu Ika akan memposting atau mengunggah materi di bagian anak-anak bisa klik kelas notebook, klik content library, nanti klik materi. Nanti di sini Bu Ika akan tuliskan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Anak-anak bisa lihat di kolom pertemuan itu, pertemuan 1, nanti diklik aja, nanti di situ akan muncul. Nah, selama pembelajaran daring, ya, Bu Ika akan memandu kalian lewat pos ini.
kalian mau ngapain hari ini ketemu informatika? Nanti kalian lihat dulu di sini. Bu Ika nanti akan memberikan perintah. Bisa. Anak-anak, hari ini silahkan buka materi di pertemuan 1 ini. Anak-anak mengerjakan tugas di mana? Seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk tugas, Bu Ika sudah membuat kantong tugas di sini namanya penugasan. Anak-anak bisa mengumpulkan tugas. Misal Bu Ika menyuruh anak-anak untuk membuat ringkasan materi dalam bentuk Word, PPT, atau membuat video apa, bisa di-upload, anak-anak kirim ke penugasan. Kecuali kalau kuis atau Microsoft Form yang sudah langsung, ya, kalian tinggal kirim aja, submit aja. Nah, jika anak-anak masih bingung, ada yang bingung mau bertanya, bisa kirim pesan pribadi melalui menu chat. Kalau tidak, anak-anak bisa kirim pesan ke posting. Post di menu post bagian general dalam Microsoft Teams kelas informatika kalian masing-masing. Bedanya nanti kalau di post ini kita bisa diskusi. Jadi teman-teman yang lain tahu anak-anak ngirim apa. Jadi kayak kita kalau ada di Facebook saling menanggapi gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita nanti akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Setelah ini anak-anak bisa membuka slide berikutnya yang berisi materi-materi motivasi belajar untuk anak-anak sebelum masuk materi informatika yang sesungguhnya. Oke, terima kasih anak-anak. Salam kenal dari Bu Ika. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.